Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Nurul Septiani, mahasiswi jurusan PIAUD Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. PIAUD semester 5B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari perencanaan pembelajaran Raudatul Atfal. Nah, perencanaan pembelajaran itu berfungsi sebagai alat pengendali sekaligus kontrol dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, jadi di pembelajaran itu ada kontrolnya, ada alat pengendalinya, yaitu perencanaan pembelajaran. Sebelum adanya pembelajaran, guru menentukan atau guru membuat perencanaan sebuah pembelajaran. Nah, fungsi dari perencanaan pembelajaran adalah yang pertama, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran. Nah, mengatur semua tugas, pola, unsur-unsur yang berkaitan dengan pembelajaran itu diatur, disusun. Nah, terus yang kedua, fungsinya adalah sebagai pedoman kerja atau kegiatan bagi setiap unsur guru dan unsur siswa. Jadi perencanaan pembelajaran itu patokan bagi pedoman kerja bagi guru dan juga kegiatan bagi siswa, itu patokannya. Nah, yang ketiga, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi perencanaan pembelajaran ini juga berfungsi sebagai tolak ukur pembelajarannya itu efektif apa enggak nih gitu. Terus yang keempat itu adalah sebagai bahan penyusunan dan informasi tentang keberhasilan pembelajaran. Nah, berhasil atau enggaknya suatu pembelajaran itu didasari dari perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran itu harus benar-benar tersusun agar proses pembelajaran itu bahan biar berhasil gitu. Jadi bahan penyusunan sama informasinya itu bisa membuat pembelajaran itu berhasil dengan lancar gitu. Nah, terus menurut Konstelnik mengungkapkan secara spesifik fungsi perencanaan pembelajaran. Di antaranya yang pertama, mengorganisir pembelajaran. Jadi udah jelas ya, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengorganisir sebuah pembelajaran nanti yang akan berlangsung. Jadi agar teratur lah, sistematis gitu kan. Jadi tepat gitu. Terus yang kedua, menetapkan sarana dan fasilitas. Nah, sebelum pembelajaran berlangsung, si guru itu menetapkan nih sarana dan fasilitas yang dibutuhkan gitu untuk si murid ketika nanti belajar. Nah, yang ketiga itu memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk menyampaikannya. Jadi dipetakan dulu nih indikator yang kita mau, indikator yang ingin kita hasilkan di suatu pembelajaran, sama cara penyampaiannya bagaimana. Lalu selanjutnya itu yang keempat, merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik. Jadi hal-hal yang penting yang terkait kebutuhan, karakteristik dan potensi siswa itu bisa teridentifikasi dan tepat atau enggaknya gitu. Nah, terus yang terakhir, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Jadi perencanaannya itu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran itu sudah dikomunikasikan baik internal
yaitu dengan tugas-tugas pembelajarannya, maupun eksternal yaitu pihak-pihak masyarakat. Nah, dari tujuan perencanaan pembelajaran sendiri adalah untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, seperti dikemukakan oleh Segala di dalam bukunya Hernawan 2007, bahwa tujuan pembelajaran bukan hanya penugasan prinsip-prinsip fundamental, tetapi juga mengembangkan sikap yang positif terhadap program pembelajaran, meneliti dan menentukan pemecahan masalah pembelajaran, serta secara ideal tujuan perencanaan pembelajaran secara ideal. Jadi tujuan perencanaan pembelajaran itu adalah mengembangkan sikap yang positif terhadap program pembelajaran, dan juga meneliti serta menentukan pemecahan masalah pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar menyusun untuk keberhasilan menyusun saja gitu fungsinya, tapi juga untuk mengembangkan sikap positif terhadap program pembelajaran gitu. Jadi untuk meneliti dan menentukan masalah pembelajarannya. Nah, secara ideal juga perencanaan pembelajaran tujuannya adalah untuk menguasai bahan dan materi ajar. Jadi adanya perencanaan pembelajaran itu, si guru bisa menguasai materi yang akan ia ajarkan ke siswa, ke anak gitu, bahan-bahannya. Nah, terus juga bukan hanya materi, tapi metode pembelajarannya, terus alat yang digunakan gitu, menggunakan alat dan perlengkapan pembelajaran, kayak medianya gitu, kayak media permainan atau apa. Nah, terus juga menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan pengolahan alokasi waktu yang tersedia. Jadi menyampaikan kurikulum atas dasar bahan dan pengelolaan alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Jadi sesuai dengan kurikulum gitu, bahasannya, pengolahan alokasi waktunya, jadi sesuai dengan kurikulum gitu. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.